Closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly, nomor absen 42 NPM 2123081515 dari lokal 2C non-reguler. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan hidup. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian lingkungan. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup, biotik faktor, atau variabel-variabel yang tidak hidup, abiotik faktor. Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya, setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan kehidupan ekologi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian lingkungan hidup menurut para ahli. Pertama, menurut Munajat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruangan di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Selanjutnya, menurut Otto Suemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya. Selanjutnya, jenis lingkungan. Secara garis besarnya, lingkungan hidup manusia itu dapat digolongkan atas 3 jenis golongan. A. Golongan fisik. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lain yang semacamnya. B. Lingkungan biologis. Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya, selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad, renik, dan lain-lain. C. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman, dan lain-lain. Kemudian saya akan membahas mengenai pentingnya lingkungan. Lingkungan memainkan peran penting dalam hidup sehat dan keberadaan kehidupan di planet bumi. Bumi adalah rumah bagi berbagai spesies makhluk hidup dan kita semua bergantung pada lingkungan untuk makan, udara, air, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menyelamatkan dan melindungi lingkungan kita. Fungsi dan manfaat. Berikut ini adalah beberapa fungsi dan manfaat lingkungan bagi manusia selain menjadi tempat tinggal, yaitu media untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, khususnya yang berupa keperluan sandang, pangan, dan papan. Sumber energi yang diperlukan, misalnya membuat listrik bertenaga cahaya matahari. Tempat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan interaksi dan sosialisasi. Sumber mineral yang bisa dimanfaatkan kembali untuk membantu kelangsungan makhluk hidup khususnya manusia. Dan yang terakhir, media untuk membentuk ekosistem serta melestarikan flora, fauna, dan berbagai sumber alam lainnya yang perlu dilindungi. Kemudian saya akan membahas mengenai contoh lingkungan hidup. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan hidup yang terbentuk karena proses alam dan di dalamnya terdapat unsur abiotik, unsur biotik, organisme kecil, serta perpaduan segala kondisi yang bekerja secara dinamis. Lingkungan hidup terbentuk tanpa campur tangan manusia. Lingkungan hidup alami terbagi menjadi 2, lingkungan hidup di air dan lingkungan hidup di darat. 1. Lingkungan hidup di air meliputi danau, laut, rawa, dan sungai.
Danau terbentuk secara alami di tengah daratan berupa cekungan air yang sangat luas. Di Indonesia, danau dijadikan sebagai tempat wisata, sumber mata air, serta tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Danau rata-rata memiliki kedalaman yang dangkal dan airnya berasal dari berbagai macam sumber seperti mata air, air tanah, air sungai, dan air hujan. Kebanyakan danau adalah air tawar dan juga banyak berada di belahan bumi utara pada ketinggian yang lebih atas. Sebuah danau periglasial adalah danau yang di salah satunya terbentuk lapisan es atau gletser. Es ini menutupi aliran air keluar danau. Istilah danau juga digunakan untuk menggambarkan fenomena seperti Danau Eire, di mana danau ini kering di banyak waktu dan hanya terisi pada saat musim hujan. Banyak danau adalah buatan dan sengaja dibangun untuk penyediaan tenaga listrik hidro, rekreasi seperti berenang, selancar angin, dan lain-lain. Persediaan air dan lain-lain. Finlandia dikenal sebagai tanah 1000 danau dan Minnesota dikenal sebagai tanah 10.000 danau. Great Lakes di Amerika Utara juga memiliki asal dari zaman es. Sekitar 60% danau dunia terletak di Kanada. Ini dikarenakan sistem pengaliran kacau yang mendominasi negara ini. Kemudian fungsi danau. Danau memiliki fungsi utama untuk menstabilkan aliran air. Selain itu, danau juga mempunyai fungsi ekonomi yang sangat tinggi, yaitu untuk penyediaan air bersih, baik untuk minum, irigasi, dan industri, juga untuk perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Jika dikelola dengan benar, maka danau akan berfungsi secara optimal sebagai penyangga kehidupan. Kemudian danau terbesar di dunia adalah Laut Kaspia dengan luas permukaan 394.299 km. Ia memiliki wilayah yang lebih besar dari 6 danau terbesar di dunia jika digabungkan menjadi satu. Danau air tawar terbesar dan kedua terbesar adalah Danau Superior dengan luas permukaan 82.404 km. Danau terdalam adalah Danau Baikal di Siberia dengan kedalaman 1.741 meter. Danau tertinggi yang dapat dinavigasi adalah Danau Titicaca pada ketinggian 3.821 meter di atas permukaan laut. Kemudian danau terendah di dunia adalah Laut Mati pada 396 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikelilingi oleh banyak laut yang di dalamnya hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Laut ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu pantai yang membatasi daratan dan lautan, selat yang membagi 2 pulau, dan samudra yang wilayahnya sangat luas. Laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam arti yang lebih luas, laut adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di bumi yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama. Laut memengaruhi iklim bumi dan memiliki peran penting dalam siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen. Secara horizontal, habitat laut dapat dibagi menjadi habitat lautan terbuka dan pesisir. Habitat pesisir terbentang dari garis pantai hingga ujung landas benua. Selain pembagian secara horizontal, habitat laut dapat dibagi secara vertikal menjadi habitat pelagik atau perairan terbuka, demersal atau di atas dasar laut, dan bentik atau dasar laut. Pembagian ketiga adalah menurut garis lintang dari perairan tropis, sedang, sampai kutub. Selanjutnya ada rawa. Rawa terbentuk dari genangan air baik secara alami maupun karena terhambatnya sistem drainase di daerah sekitar. Kemudian ada sungai. Sungai disebut juga sebagai kali atau bengawan, dalam bahasa Inggris disebut juga dengan river. Adalah aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara.
Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Sungai juga merupakan salah satu wadah tempat berkumpulnya air dari suatu kawasan. Sungai bermula dari gunung atau dataran tinggi, menuju ke danau atau lautan. Ada juga sungai yang terletak di bawah tanah, disebut sebagai underground river. Misalnya sungai bawah tanah di Gua Hang Son Doong di Vietnam, sungai bawah tanah di Yucatan, Meksiko, dan Gua Pindul di Indonesia. Kemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah. Bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata sungai. Di Indonesia saat ini terdapat 5.950 daerah aliran sungai atau DAS. Jenis-jenis sungai menurut jumlah airnya. Sungai Kapuas di Pulau Kalimantan yang airnya selalu penuh sepanjang tahun. Sungai permanen yaitu sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Contoh sungai jenis ini adalah Sungai Kapuas seperti gambar di atas. Kemudian ada Kahayan, Barito, dan Mahakam di Kalimantan, Sungai Musi dan Sungai Indragiri di Sumatera. Kemudian ada sungai periodik, yaitu sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya sedikit. Contoh sungai jenis ini banyak terdapat di Pulau Jawa, misalnya Bengawan Solo seperti pada gambar di atas, dan Sungai Opak di Jawa Tengah, Sungai Progo dan Sungai Code di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada sungai intermittent atau sungai episodik, yaitu sungai yang mengalirkan airnya pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau airnya kering. Contoh sungai jenis ini adalah Sungai Kalada di Pulau Sumba dan Sungai Batanghari di Sumatera. Dan yang terakhir Sungai Ephemeral, yaitu sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan. Pada hakikatnya, sungai jenis ini hampir sama dengan jenis episodik. Hanya saja pada musim hujan, sungai jenis ini airnya belum tentu banyak. 2. Lingkungan hidup di darat meliputi bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput. Pertama, bukit. Bukit disebut juga gunung kecil karena tingginya kurang dari 500 meter. Puncak bukit terlihat lebih rata dan lebih landai dibandingkan dengan puncak gunung. Kemudian ada gunung. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 500 meter. Gunung dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gunung Merapi yang masih aktif sehingga dapat meletus kapan saja. Kemudian gunung mati bekas gunung Merapi yang tidak ada aktivitas lava tetapi dapat aktif kembali, serta gunung biasa yang memang tidak memiliki aktivitas lava. Definisi gunung itu sendiri adalah suatu bentuk permukaan tanah yang letaknya jauh lebih tinggi daripada tanah-tanah di daerah sekitarnya. Gunung pada umumnya memiliki lereng yang curam dan tajam, atau bisa juga dikelilingi oleh puncak-puncak atau pegunungan. Selanjutnya ada hutan. Hutan terdiri atas berbagai jenis tumbuhan dan pepohonan yang dapat menjadi tempat tinggal banyak hewan. Kemudian ada lembah. Sebagai daerah yang subur, lembah sering dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Dataran landai ini dapat terletak di antara dua tebing yang disebut ngarai atau di bawah gunung yang disebut kaki gunung. Kemudian yang terakhir ada padang rumput. Padang rumput sering dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk hewan herbivora. Padang rumput dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu savana yang ditumbuhi oleh pepohonan besar, rumput dan semak belukar, serta stepa yang ditumbuhi oleh rumput dan semak belukar. Sekian penjelasan dari saya mengenai lingkungan hidup. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Those stories, I'm a fool for your love.